Shalom Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang tidak perlu saudara jawab, tapi saya yakin saudara bisa menjawabnya. Pertama, ketika kematian dianugerahkan, tadi malam kita ngomong itu ya, kematian adalah anugerah untuk waktu istirahat. Ketika kematian dianugerahkan kepada saudara, pertanyaan saya, sudah siapkah? Nggak usah jawab. Yang kedua, jika itu terjadi, menurut Bapak Ibu Saudara, apa reaksi Tuhan ketika face to face dengan saudara? Oh, banyak orang belum sampai ke situ. Tolong buat pertanyaan, andai kata sudah terjadi itu, lalu saya mendatangi dan berhadapan muka dengan muka, apa reaksi Tuhan ketika ketemu dengan saya? Oh, nyoman, so datang anak. Okay. Tersenyumkah atau cemberutkah? Aku mau bagi itu. Dan kalau saudara periksa ayat 6 sampai 8, wow, aku harus bilang Bapak Ibu, wow banget. Pede sekali Paulus loh. Di dalam penjara sedang terikat tangan dan kaki, baru ada rantai pendek menghubungkan kaki dan tangan yang terikat itu, sampai dia kalau tidur pistol, kalau berdiri itu berdiri bungkuk, dengan penjara Romawi yang kemiringannya luar biasa. Kalau saudara baca, wah nggak mudah. Dia tulis ini, darahku mulai tercurah, waktuku sudah tiba. Sudah dapat kesan apa? Andai kata kematian menjemput, saya sudah siap. Tangkap nggak kesan itu? Lalu ketika dia face to face dengan Tuhan, dia berpikir apa reaksi Tuhan? Nggak tersenyum, nggak cemberut. Dia bilang, Tuhan tersenyum, ngambil mahkota dan bilang, welcome Paulus. Keren nggak? Makanya saya tanya ke Bapak Ibu, andai kata itu terjadi bagi saya dan saudara, kira-kira Tuhan bereaksi apa? Tersenyum juga kah? Seperti yang dibayangkan dengan iman oleh Paulus dan diserahkan mahkota? Atau sebaliknya mengerut dahi dan berkata, so datang Pamalawang satu ini. Sudah bisa bayangkan? Oh enggak. Kalau saya selalu apa ya? Ketika Tuhan aku bertemu dengan Engkau dan dipertontonkan pelayananku yang Tuhan aku kerjakan, reaksimu bagaimana? Aku membayangkan itu loh. Penting Bapak Ibu. Nah sekarang kita nggak mau kupas hayalan. Saya mau kupas apa yang disampaikan Paulus. Mengapa dia begitu pede? Mohon maaf menggunakan istilah itu ya. Mengapa keyakinan imannya naik tinggi ketika sedang siap pada kematian di penjara itu? Dan dia begitu yakin bahwa dia terima mahkota. Saudara harus cari tahu, kenapa bisa dia seperti itu. Saya temukan jawabannya di ayat 7, ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Paulus yakin ketika face to face dengan Tuhan, Tuhan tersenyum dan kasih mahkota. Dan bukan marah, atau bukan suruh pulang dia lagi. Saya menemukan jawabannya di ayat 7, ada 3. Yang pertama dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri loh, pertandingannya baik, tidak curang. Aku nggak neko-neko loh dalam hidup, dan aku akhiri itu. Akhiri, bukan separuh perjalanan. Bahkan ayat poin kedua bilang, aku telah mencapai garis akhir. Nggak di setengah jalan, bukan di tengah jalan dia potong salib baru buang karena terlalu berat. Enggak. Sampai akhir beban itu dia pikul sebagai seorang prajurit Kristus. Paulus bilang. Dan yang saya suka luar biasa adalah aku memelihara iman. Dari start sampai finish kekristenannya bisa diuji. Kematian Paulus itu menjadi tahanan rumah di Yerusalem. Dan kalau saudara buka Kisah Rasul, kematian Paulus misteri. Orang yang dihilangkan, nggak ditahu kemana. Hanya terakhir dibilang tahanan rumah doang. Hingga akhir. Saya mau bilang begini Bapak Ibu,
Kenapa dia sangat yakin ketika ketemu Tuhannya dia akan terima mahkota? Karena dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir, bukan setengah perjalanan. Yang ketiga, dia memelihara iman dengan sungguh. 3 alasan inilah dia bilang begini, aku menerima mahkota. Sekarang, saya kira nggak boleh panjang ini ya disampaikan. Sekarang, untuk Bapak Ibu dan saya, apakah engkau dan aku terkategori 3 poin ini? Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mendapat konfirmasi dari Pak Agus Watimena, keluarga menyampaikan banyak hal. Mendengar, saya baru Bapak Ibu ya, baru masuk 1 tahun sekian ya, jadi belum begitu mengenal semua. Jejak pelayanan Ibu Cici. Beliau tuh tidak dikenal dengan Ibu Leoni di sini. Dikenal Ibu Cici. Makanya pas bilang Ibu Leoni yang mana? Oh, Ibu Cici. Waktu awal-awal saya di sini, karena nggak dikenal dengan Ibu Leoni, Ibu Cici. Dan semua tadi yang baru nyanyi paduan suara apa tuh? Koinonia dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya kira kita mengaminkan. Kemarin almarhumah telah mengakhiri pertandingan yang baik. 1. Enggak setengah-setengah, tapi mencapai garis akhir. 2. Ketiga, saya saksinya di rumah sakit tentang tidak luntur imannya ketika sekian banyak derita di tubuh yang diperlihatkan waktu itu. Wow, aku merinding bilang, wow, daya tahan imannya teruji. Hingga memenuhi syarat ketiga, aku telah memelihara iman. Maka keluarga, pada kebenaran firman Tuhan ini, aku tidak ragu mau bilang, cukup beralasan dari kemarin saya berkata, mahkota ketika face to face kemarin sudah dikenakan. Gitu. Makanya tidak hanya kesedihan, tapi juga kegirangan, karena rekan sepelayanan kita telah memiliki standar yang Tuhan mau melalui Rasul Paulus untuk mahkota itu. Tapi lagi-lagi untuk orang meninggal, firman ini tidak tepat disampaikan. Mau disampaikan kepada Bapak Ibu semua, memutar ke saya. Ayolah, selagi engkau masih diberi nafas kehidupan, penuhi kriteria ini. Supaya kelak nanti ketika jumpa dengan Sang Maha Agung, Juru Selamatmu, Dia tersenyum dan berkata, selamat datang hamba setiawan. Engkau telah setia pada perkara-perkara kecil. Aku anugerahkan engkau perkara besar, dan terimalah mahkota. Amin. Selamat jalani kehidupan Bapak Ibu di dalam kebenaran. Biar mahkota itu menjadi bagian saudara seperti yang saya amini Ibu Cici mengalaminya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.